Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun fi arkanis sholati wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi arkanis sholati ing dalem nerangake pira-pira rukune salat. Wa taqaddama lan wis dingin lan wis dhisik sudah terdahulu. Wa taqaddama lan wis dingin apa makna sholati maknane salat lughatan ing dalem bahasane wa syar'an lan ing dalem mungguh syar'i. Ini fasal menjelaskan tentang beberapa rukun salat. Rukun kemarin sudah kita bahas, adanya menjadikan sebab adanya hukum, menjadikan sebab sahnya hukum. Kalau ada satu rukun saja yang tidak terpenuhi, maka ibadah itu dalam hal ini adalah sholat, maka tidak sah. Nah, pengertian sholat itu sendiri sudah dibahas pada pembahasan yang lalu, yang mana secara lughatan itu adalah bimakna ad-du'a. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu menurut bahasa adalah ad-du'a. Sementara sholat dalam pengertian syarak sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i, oleh Imam Ar-Rafi'i adalah aqwalun wa af'alun, suatu perkataan, suatu perbuatan muftatahun bitakbir yang diawali dengan takbir, maksudnya adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, muhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan bacaan salam dengan syarat-syarat yang khusus, bisyara itu mahsusah, itu termasuk dengan rukun-rukun yang khusus yang nanti akan kita sebutkan. Ini secara syarak. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku tsamaniyata asyara ana 18 apane rukune. Nah, rukun dari sholat itu ada 18. Ini yang biasa termaktub di dalam kitab-kitab ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Sementara dalam madhab-madhab atau kitab-kitab yang lain itu ada yang mengistilahkan atau mengungkapkan dengan penyebutan 14 rukun atau 13 rukun, karena di mana tumakninah di dalam rukuk, tumakninah di dalam rukuk itu kalau di dalam kitab-kitab madhab Syafi'i itu menjadi rukun tersendiri, tumakninahnya rukun sendiri, kemudian rukuk di dalam rukuk itu rukun sendiri, tumakninah di dalam rukuk itu rukun sendiri. Tapi di dalam kitab-kitab fikih yang lain yang menyebutkan 13 atau 14 rukun itu karena tumakninah dan rukunnya, tumakninah dan rukuknya itu menjadi satu rukun. Jadi rukuk dan tumakninah dalam rukuk itu menjadi satu rukun. Tapi kalau di dalam kitab ini nanti rukuknya rukun, kemudian tumakninahnya rukun, iktidalnya rukun, tumakninah di dalam iktidal itu rukun sendiri. Begitu pula dengan di sujud maupun duduk di antara dua sujud, maka ada 18. Nah, nanti kita sampai pada pembahasan itu. Ahaduha utawi salah suwijine tsamaniyata asyara iku an-niyatu suwiji niat. Wahia utawi an-niyat iku qasdu syai'i nejo wiji-wiji muqtarinan. Enten ingkang maos muqtaronan. Ini saya lebih sering muqtaronan. Kang den barengaken bi fi'lihi kelawan kelakoni asyai'. Wa maluha utawi panggonane an-niyat iku al-qalbu ana ing ati. Fa in kanat
Mongko lamun ana apa as-sholatu salat ana iku fardhon fardu, wajaba mongko wajib apa niyatul fardhiyati niat fardune salat, wa qasdu fi'liha lan nejo nindakake salat, wa ta'yinuha lan nertentokake salat min subhin nyatane saking salat subuh au zuhurin utawa zuhur masalan umpamane. Au kanat utawa ana apa sholatu salat ana iku naflan salat sunnah zati waqtin kang duweni wektu karotibatin kaya salat rawatib, au dzati sababin utawa salat kang duweni sebab kal istisqa kaya salat istisqa, wajaba mongko wajib apa qasdu fi'lihi nejo nindakaken salat salat naflan mau, wa ta'yinuhu lan nertentokake salat naflan, la niyatun nafliyati ora wajib nertentokake kesunahane salat. Yang pertama adalah niat, dimana niat itu ini pengertian ini sudah masyhur ya di kita. Niat adalah menyengaja sesuatu dengan dibarengi dengan pekerjaan, dengan dibarengi pekerjaan pertama kali. Kalau di dalam sholat maka gerakan pertama di dalam sholat itu ya takbir. Maka ketika takbiratul ihram disitulah niat. Apabila kita berwudu maka niatnya ya membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah maka disitulah kita berniat. Itu pengertian dari niat. Lah niat itu tempatnya di hati. Adapun talafut atau melafatkan niat itu mustahab ya, mustahab itu sunnah, dianjurkan karena agar mengingatkan hati kita, mengingatkan pikiran kita bahwa kita sedang akan melakukan suatu ibadah. Kalau hal sholat ya berarti akan melakukan sholat. Sholat apa? Zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh dan lain-lainnya. Litanbihil qalb itu fungsinya. Maka talafut itu mustahab, bukan wajib. Ya, talafut itu bukan wajib. Artinya kalau tidak wajib ya kita tidak talafut juga tidak apa-apa. Akan tetapi kalau talafut bin niat maka itu sangat dianjurkan untuk mengingatkan hati kita bahwa kita sedang atau kita akan melakukan suatu ritual ibadah tertentu. Itu niat. Maka yang penting itu di dalam hati kita ya, gitu. Nah, kemudian kalau di dalam sholat fardu yang wajib itu apa? Ini kan tadi niat, ya, niat sholat fardu itu bagaimana kan gitu? Kaidahnya atau batasannya adalah 3, qaidnya itu 3. 1 niyatul fardiyah, nomor 2 qasdi fi'li, kemudian yang ketiga ta'yinul sholat al-fardiyah. Fardu menyengaja sholat, kemudian sholat apa? Cuma 3 itu. Berarti misalkan kita mau sholat duhur ya berarti usolli, berarti ini qasdu fi'li, usolli fardhu dhuhri, fardhu itu fardiyahnya, kemudian zuhri itu adalah ta'yinnya, ya kan? Ini coba mari kita perhatikan. Usolli fardhu dhuhri itu sudah cukup. Usolli fardhul asri kalau kita mau sholat asar. Usolli fardhul isya'i kalau kita mau sholat isya, dan seterusnya. Hanya 3 itu. Al-fardiyah, qasdul fi'li, ta'yin, ya, 3. Ini dalam sholat fardu. Lalu bagaimana ketika kita membaca niat sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru ngaji kita atau kiai-kiai kita dulu? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu sudah luar biasa. Itu sudah sangat lebih dari sekedar sempurna, karena usolli fardhu dhuhri masih ada tambahan 4 rakaat, ada tambahan mustaqbilal qiblati menghadap
kiblat, ya kan, kemudian adaan, ya kan, kemudian imam atau makmum. Ini sudah luar biasa ini. Tapi seandainya kita hanya ringkas sekali, usolli fardhu dhuhri sudah cukup, usolli fardhu asri sudah cukup. Karena dengan usolli fardhu asri ini sudah tiga hal itu sudah tercukupi, niyatul fardiyah, qasdul fi'li, dan ta'yin itu sudah tercukupi. Ini di dalam sholat fardu. Nah, di dalam hati kita juga seperti itu, nanti tidak harus berbahasa Arab, ya kan. Tapi kalau talafut usahakan bahasa Arab karena ini adalah mau sholat. Nah, di dalam hati kita misalkan tak sholat duhur, tak sholat duhur fardu misalnya, itu sudah cukup. Sholat asar fardu sudah cukup. Itu sudah bagian dari niat. Itu tiga tadi. Min subhin au duhurin mataran au kanati sholat naflan dari waktu dan sebagainya dan seterusnya. Apabila itu sholat sunnah, ya, baik sholat itu karena sebab waktu, ya, terikat dengan waktu tertentu sebagaimana sholat rawatib itu kan terikat dengan waktu duhur, misalkan terikat dengan waktu duhur ya berarti qobliyah duhur dan ba'diyah duhur. Yang terikat dengan asar misalkan ya qobliyah asar, ini namanya terikat dengan waktu. Atau termasuk misalkan sholat duha itu juga terikat dengan waktu karena waktunya ditentukan. Atau sholat tarawih itu juga terikat dengan waktu karena waktu ditentukan, yaitu malam hari. Atau sholat yang terikat dengan sebab, misalnya sholat istisqa, ini kemarin sudah kita bahas secara singkat ya. Istisqa minta hujan, sebabnya apa, kenapa kok sholat? Karena ingin minta hujan misalkan. Atau sholat jenazah itu juga termasuk sholat karena sebabnya apa? Ada orang meninggal. Tidak dikatakan terikat dengan waktu karena kita sholat jenazah, kita sholat istisqa itu ya kapanpun dimanapun kan boleh gitu. Nah, apabila di dalam sholat sunnah maka poin yang wajib terpenuhi adalah qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu, menyengaja melakukan sholat dan menjelaskan sholat itu apa, sholat itu sholat apa. Terus kemudian hukumnya, hukum niat, hukum sunnah atau wajib ya, kalau ini sholat sunnah berarti hukum sholatnya berarti sunnahnya itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu diucapkan atau tidak perlu dikerentakkan di dalam hati, itu tidak mengapa. Hanya dua, qasdul fi'li dan ta'yin. Berarti misalkan usolli at-tarawiha itu sudah cukup, usolli ad-duha, usolli al-witra misalkan, itu sudah cukup, usolli al-istisqa misalkan. Tidak mengungkapkan misalkan usolli sunnatat tarawih, itu sudah berarti sudah lebih dari sekedar lengkap, sudah lengkap sekali. Usolli sunnatat duha misalkan, itu sudah lengkap. Usolli raq'atai duha sunnatan misalkan, itu sudah lengkap karena usolli duha, usolli tarawih, usolli al-witr itu sudah cukup. Apalagi kalau sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru atau kiai-kiai kita, itu sudah sangat cukup sekali, kan sudah melebihi dari sekedar lengkap. Ini poin yang perlu kita ketahui bersama tadi. Kalau di dalam sholat fardu tiga, niyatul fardiyah, qasdul fi'li, kemudian ta'yin. Yang apabila di dalam sholat sunnah dua, qasdul fi'li dan ta'yin. Sementara niat kesunahannya tidak diucapkan, tidak apa-apa. Ini yang pertama, niat. Wathani utawi kang kapindho iku al-qiyamu ngadeg ma'al qudrati sartane kuwasa alaihi ing ngatasi wong atau man atau ngatasi al-qiyam. Fa in ajaza mongko lamun apes anil qiyami saking ngadeg kok ada mongko lungguh sapa wong kaifa syaa kaya apa karep atau kaya isone atau kaya karepe wong. Wa qu'uduhu utawi lungguhe wong iku muftarisan
hale lungguh iftirash iku afdalu luweh utama. Jadi rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu boleh dengan duduk, tidak boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, tidak bisa berbaring, boleh hanya dengan isyarat dan seterusnya sampai mati. Ya, sampai mati artinya wajib ya, dalam keadaan apapun untuk menjalankan sholat. Ini lah, apabila duduk afdalnya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti tahiyat awal. Nah, kecuali kalau nanti sudah di tahiyat akhir ya maka duduk tawarruk. Nah, ya. Tapi kalau sebelum tahiyat akhir tetap duduk sebagaimana kita duduk sholat pada tahiyat atau tasyahud awal, namanya muftarishan atau iftirash. Ini berdiri. Maka misalkan ya ini sebagian ya, ada yang duduk iftirash kalau kita jumpai di Arab itu kadang malah pakai kursi ya. Jadi duduk menduduki kursi, jadi tidak berdiri tapi duduk dengan kursi. Nanti ketika rukuk ya hanya sekedar membungkukkan badan atau dia kemudian rukuk. Kalau sujud ya dia sujud. Nanti ketika berdiri lagi dia tidak berdiri tegak tapi duduk di atas kursi. Ada yang seperti itu, tapi kita ambil ini saja. Al-afdal adalah muftarishan, duduk dengan duduk iftirash. Ini yang kedua, berdiri. Wa thalithu utawi kang kaping 3 iku takbiratul ihrami, ngucap takbiratul ihram, Allahu akbar. Fayuta'ayyanu mongko den tertontokake alal qadiri ing atase wong kang kuwasa apa anutku ngucap biha kelawan takbiratul ihram bi ayyakula kelawan yen to ngucap sapa al qadir Allahu akbar ing lafaz Allahu akbar. Allah iku tawi Allah iku akbar maha agung. Fala yasiku mongko ora sah apa ar-rahmanu akbar, lafaz ar-rahmanu akbar wa nahwuhu lan sepadane ar-rahmanu akbar. Wala yasiku lan ora sah fiha ing dalam takbiratul ihram apa taqdimul khabari, dinginake khabar alal mubtada yang atase mubtada ka qaulihi kaya pengucape wong utawa al-qadir akbaru Allah, akbarullah, lafaz akbarullah. Wa man utawi sapane wong ajaza kang apes sapa man ane nutqi saking ngucapake biha kelawan takbiratul ihram bil arabiyyati kelawan lafaz utawa kelawan bahasa Arab, tarjama mongko kena nerjemahake sapa man anha saking takbiratul ihram bi ayyi lughatin kelawan endi-endi bahasa syaa kang karepake sapa man. Wala ya'dilu lan ora kena ngaleh anha saking takbiratul ihram ila dzikrin maring dzikir akhara kang liya. Wa yajibu lan wajib apa karena niati barengake niat bitakbir kelawan takbir. Wa aman Nawawi anapun utawi al Imam An-Nawawi fakhtaro mongko iku milih sapa An-Nawawi al-iktifa ing ngalap cukup bil muqaranati kelawan aran muqaranah al-urfiyati kang bangsa urf itu lumrah bihaitsu yu'addu kelawan sekiranya den wilang-wilang urufan iku mungguh urufi utawa lumrai annahu sak temene wong sing salat iku mustahdirun wong kang ngadirake li sholati maring salat. Jadi takbiratul ihram Allahu akbar ini sudah maklum. Tidak boleh diganti dengan lafaz lain, misalkan ar-rahmanu akbar, meskipun lafaz ar-rahman itu adalah nama lain dari Allah. Misalkan ar-rahmanu akbar atau misalkan al-jalalul akbar, itu tidak boleh. Atau lafaz akbarnya yang diganti dengan lafaz yang sekira maknanya adalah hampir mirip, misalkan Allahu al-jalal, misalkan Allahu al-qahar, misalkan, itu juga tidak boleh. Yes, pokoknya karena sholat itu adalah
langsung ya, langsung diatur oleh Nabi kaifiyahnya, ya kan, kadarnya, maka tidak boleh dirubah-rubah ya. Allahu Akbar ya Allahu Akbar, ataupun tidak boleh dibalik Akbarullah, tidak boleh, ya kan. Misalkan ini bisa secara makna bahasa bisa artinya sama Allahu Akbar dengan Akbaru Allah. Intinya adalah menunjukkan Allah itu maha besar, tetap tidak boleh. Ya, justru bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab, ya kan, tapi pengen sholat, takbiratul ihram diganti dengan bahasa daerahnya, bahasa yang sering ia gunakan, itu misalkan malah boleh. Tapi ini kejadian yang semacam ini rasanya sangat mustahil untuk terjadi. Rasanya sangat mustahil untuk terjadi kalau hanya sekedar mengatakan Allahu Akbar tidak mampu, itu sangat mustahil. Tapi ini seandainya, maka fikih ihtiyati itu kadang seperti itu. Seandainya tidak bisa sekalipun boleh diterjemah, meskipun kemungkinan terjadinya itu sangat mustahil sekali, maka ya tetap Allahu Akbar. Ini warabiu. Sekarang kita percepat. Warabiu utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati, maca surat Al-Fatihah. Au badaliha utawa gantine Al-Fatihah liman tumrape wong lam yafadha kang ora apal sapa man ing Al-Fatihah fardhon iku salat fardu kanat ono apa salatu salat au naflan utawa salat sunnah. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah atau penggantinya bagi orang yang tidak mampu, atau maksudnya tidak hafal surat Al-Fatihah baik di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu misalkan dia mu'alaf atau masih kecil, ya kan, masih kecil tapi pengen sholat, atau misalkan karena sebenarnya muslim tapi memang tidak pernah belajar, kemudian dia sadar diri pengen menjalankan ibadah sholat tapi belum bisa, ya maka dengan sebisanya. Tapi di satu sisi dia tetap nanti sambil wajib belajar mempelajari surat Al-Fatihah. Tapi seandainya terjadi memang ada orang yang tidak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, itu boleh diganti dengan yang lainnya. Misalkan diganti dengan tasbih, diganti dengan takbir, yang sekiranya orang membaca Fatihah itu selesai, maka dia membaca tasbih, misalkan subhanallah, subhanallah, dan sampai sekiranya orang membaca Fatihah itu selesai. Dan itu misalkan kita untuk membaca Fatihah itu cepat-cepatnya 10 detik misalkan, ya sudah berarti membaca tasbih sekiranya 10 detik. Ada yang menggunakan jumlah ayat, surat Al-Fatihah itu 7 ayat, berarti diganti dengan tasbih 7 kali. Itu sak monggo, itu ijtihadiyah masing-masing. Yang penting kalau mampu membaca Fatihah maka ya wajib, tapi kalau tidak mampu maka boleh diganti dengan bacaan yang lain. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak saya maknani karena ma'ruf ya ayatnya. Iku ayatun, ayat minha setengah saking Al-Fatihah kamilatin kang sampurno. Maka termasuk surat Al-Fatihah itu adalah bismillah, maksudnya basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya kan. Soal kemudian sir atau jahar, ini dalam konteks fikih yang lain atau pembahasan yang lain. Tapi kalau madhab Syafi'i ya binisbah lil imam di dalam sholat jahar ya maka bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Tapi ada yang bismillahnya itu sir, bismillahirrahmanirrahim dibaca sir langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu perbedaan pendapat saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, karena kita belajarnya Fathul Qarib itu Syafi'iyah, maka bismillah itu adalah dibaca jahar di dalam sholat jahar bin nisbah lil imam, bagi imam.
Waman utawi sapane wong askata kang gugurake sapa man minal Fatihati saking Fatihah harfan ing sak huruf au tasdidan utawa sak tasdid siji au badala utawa ganti sapa man harfan ing sak huruf minha saking Fatihah bi harfin kelawan sak huruf kang liya lam tasihha mangko ora sah apa qiraatuhu wacane man wala sholatu lan ora sah apa salate man inta ammada lamun sengaja sapa man wa illa mangko lamun ora ta'amada ora sengaja wajaba wa illa lan namun ora sengaja sapa man alaihi wajaba mongko wajib alih ngatasé man apa i'adatul qiraati baleni wacanan al-Fatihah wa yajib lan wajib apa tartibuha ngurut-ngurutake ing al-Fatihah bi an yaqra'a kelawan yen ta maca sapa man ayatiha ing pira-pira ayate al-Fatihah ala natimha ing atase runtutane al-ma'rufi kang den kaweruhi wa yajib lan wajib aidon halimaneh apa muwalatuha nuli-nuli maca al-Fatihah bi an yasila kelawan yen ta nemokake sapa man ba'dha kalimatiha ing setengah pira-pira kalimat Fatihah bi ba'din kelawan setengah kang liya min ghairi faslin saking tanpa misah illa bi qadri tanafusi kejaba sak kadari utawa sak kirane ambegan. Itu qadar, itu kadar itu dari bahasa Arab. Fa in takhalala mongko lamun nyelan-nyelani sapa man adik apa fa in takhalala mongko lamun nyelan-nyelani apa adikru dzikir baina muwalatiha ing dalem antarane al-Fatihah qata'aha mongko megot gimana memutuskan megotake apa adzikr ing al-Fatihah illa an yata'allaqa kejaba yen to gantungake apa zikir apa adzikru dzikir bi maslahati sholati kelawan kemaslahatane salat kata minul makmumi kaya oleh ngaminine makmum fi atna'i fatihatihi ing dalem tengah-tengahe fatihahe al makmum li qiraati imamihi karana wacane imame makmum fa innahu mongko sak temene zikir takminis makmum tadi layak ta'u mongko ora megotake apa al muwalata ing nuli ini membaca Fatihah tadi ya, wajib ya termasuk bismillahirrahmanirrahimnya. Kemudian barang siapa orang yang meninggalkan satu huruf pun ya, satu huruf saja atau satu tasdid saja atau mengganti satu huruf saja dengan huruf yang lain maka bacaan Fatihah itu tidak sah. Apabila bacaan Fatihah tidak sah maka sholatnya tidak sah ya. Orang yang mengganti satu huruf, orang yang menghilangkan satu tasdid, orang yang menghilangkan satu huruf, bacaan Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Fatihah tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi rukun. Ini inta amada apabila disengaja. Apabila tidak disengaja, artinya kalau mungkin bisa jadi lupa, maka dia wajib mengulangi. Karena apa? Bacaan Fatihah adalah rukun atau wajib. Misalkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin, hilang yang mana? Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, hilang satu ayat, diingatkan oleh makmum misalkan, atau diingatkan oleh orang lain yang kebetulan lewat di sekitar kita. Seandainya kita sholat sendiri dan dia dengar bacaan Fatihah kita diingatkan ada yang kurang, maka kita wajib mengulang dari bismillahirrahmanirrahim atau menambahi kekurangan. Misalkan tadi sudah bismillah, sudah alhamdulillah, kurangnya adalah rahmanirrahim, ya tinggal ar-rahmanirrahim langsung dilanjutkan maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya itu. Tapi kalau inta amada sholatnya tidak sah karena tidak terpenuhi rukun, yaitu adalah membaca Fatihah baik itu satu huruf atau satu tasdid. Termasuk wajibnya adalah tartib ya, tartib itu wajib. Tartib itu urut dari bismillah sampai walad dolin, itu ala nadbiha al ma'ruf. Wajib juga adalah mualat itu nuli-nuli bersambung antara ayat satu dengan ayat yang lain
Ya. Antara ayat satu dengan ayat lain tidak boleh dipisah kecuali biqadri tanafus, kecuali hanya sekedar mengambil nafas, ya kan, atau boleh diisi, disela-selani, diisi dengan zikir untuk kemaslahatan sholat, itu boleh, ya kan? Tapi kalau bukan untuk kemaslahatan sholat maka tidak boleh illa li darurah, kecuali kalau itu adalah darurat, kecuali kalau darurat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita berhenti ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim, ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, ambil nafas. Ar-Rahmanirrahim, itu boleh. Atau misalkan karena nafas kita kuat, maka langsung dari bismillah sampai waladhdallin satu nafas itu juga boleh. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal, dan seterusnya sampai waladhdallin, tapi nyambung. Tapi kalau mau disambung diperhatikan ilmu tajwidnya, kalau misal maksudnya khususnya di dalam wasol, karena jangan sampai merusak makna dengan merusak tajwid, maka harus diperhatikan. Tapi memang amannya itu per ayat, boleh berhenti biqadri tanafus, tidak boleh diselani zikir yang sekiranya zikir itu tidak ada kemaslahatan sholat. Kalau zikir itu ada kemaslahatan sholat atau darurat, maka itu tidak membatalkan bacaan Fatihah. Misalkan yang dicontohkan di sini adalah membaca amin bagi makmum. Misalkan imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmumnya baru membaca ar-rahmanir-rahim, langsung amin, boleh kan, itu boleh kan, itu karena menyela-nyelani bacaan Fatihah itu dengan zikir lima maslahatis sholah. Bacaan takmin itu kan amin, ya, namanya takmin tapi bunyinya amin, itu adalah termasuk bagian zikir lima maslahatis sholah karena mengamini bacaan Fatihah imam ini. Atau misalkan imam lupa, kita membaca subhanallah, imam tidak sadar, imam meneruskan ayat Fatihah tapi memang benar-benar lagi ngeblank, lupa saking capeknya, misalkan diingatkan dengan tasbih tidak bisa, ya kemudian kita langsung mengingatkan dengan bacaan misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seharusnya ihdinas siratal mustaqim, dia langsung ghairil maghdubi misalkan, ya kita langsung ihdinas siratal mustaqim misalkan, itu boleh. Meskipun tadi kita belum membaca Fatihah, atau mungkin kita baru membaca bismillahirrahmanirrahim, karena imam lupa kita langsung ihdinas siratal mustaqim, artinya kan lompat, itu namanya termasuk bagian dari zikir yang untuk kemaslahatan sholat, atau tadi membaca tasbih ketika imam lupa membaca atau lupa dalam bacaan Fatihahnya. Artinya zikir yang sekiranya untuk kemaslahatan sholat itu boleh, atau karena darurat, ya, termasuk darurat itu juga fi ba'dil ulama, fi ba'dil aqwal, ya, itu boleh, ya, itu boleh. Misalkan kita lagi sholat, ada anak kecil yang mau jatuh misalkan, karena di tingkat yang dikhawatirkan akan jatuh kalau tidak kita teriaki misalkan, ya kita teriak dalam rangka agar anak, mengalihkan perhatian anak sehingga dia tidak jatuh tapi kemudian balik lagi ke tempat yang aman, maka ini fi badil aqwal memperbolehkan demikian tanpa membatalkan bacaan Fatihah. Tapi afdalnya juga tetap dengan bahasa yang Al-Quran kan, gitu. Maksudnya dengan lafaz-lafaz zikir, ya, tidak dengan bahasa misalnya jangan atau dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, jangan, tapi tetap dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, itu boleh. Ini meskipun itu bukan termasuk bagian dari mengingatkan imam, atau bahkan tidak ada kemaslahatan sholat sama sekali, tapi karena ada kedaruratan dalam rangka menyelamatkan nyawa orang lain. Ini kita lanjut. Waman utawi sapane wong jahila kang budu, ora ngerti sapa man al-Fatihah ta ing al-Fatihah ta'adzarat
krana angel alaihi ngatasé man li adami muallimin krana ora anane wong kang mulang masalan hale umpamane wa asana lan ana wong kang bagusake khairoha wa asana lan ana kang bagusake sapa khairoha liyane man ini ngene wa asana lan bagusake khairoha ing liyane man minal Qur'an saking Qur'an wajib mongko wajib oleh ngatasé man apa sabu ayatin pitung ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli iwadun karena dadi ganti anil fatihati saking fatihah gitu. Au mutafariqatin utawa pitung ayat kang apa jenengane trecel utawa sing pisah-pisah fa in ajaza mongko lamun apes sapa man anil Qur'ani saking maca Al-Qur'an ata mongko nekanake sapa man bi dzikrin kelawan dzikir badalan hale dadi ganti anha saking Fatihah bihaitu layan kusu kelawan sekirane ora kurang apa dzikir an hurufiha saking pira-pira hurufe Al-Fatihah fa illam yuhsin mongko lamun ora pinter sapa man Qur'anan ing Qur'an wala dzikran lan dzikir waqafa mongko ngadeg sapa man qadarul Fatihati ing sak kadare maca Fatihah wa fi ba'din nusahilan kasebut ing dalam setengah tulodo untuk setengah nasah wa qiraatul Qur'an wa qiraatul Fatihati utai lafat qiraatul Fatihah iku ba'da bismillahirrahmanirrahim sawise lafat bismillahirrahmanirrahim wa hiya utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha saking Fatihah. Jadi sebagian ayat sebagian nasah karena ini banyak versi tapi intinya sama itu di warrabi'u tadi kalau yang di sini tadi kan warrabi'u qiraatul Fatihah kan gitu. Tapi ada dalam nasah lain itu warrabi'u bismillahirrahmanirrahim terus wa qiraatul Fatihati kan gitu. Ada yang warrabi'u qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Itu hanya redaksi yang berbeda saja tapi tidak mengurangi makna daripada kitab ini gitu. Karena memang kadang nasakh Fathul Qarib ini memang karena dulu itu makhtutat itu manuskrip yang masih ditulis dengan tulisan tangan yang diajarkan kepada murid-muridnya, bisa jadi tulisan antar murid itu berbeda satu sama lain karena dulu itu kan diimla yang didikte tapi intinya sama. Intinya sama. Ini tadi orang saya jelaskan sedikit, orang yang tidak bisa membaca Fatihah karena memang tidak adanya seorang guru yang mengajari, maka dia boleh mengganti dengan ayat lain ya, karena bisa jadi mu'alaf tadi orang yang baru masuk Islam atau memang orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan agama itu kan bisa jadi memang sama sekali tidak bisa membaca Fatihah tapi dia mungkin bisa membaca ayat-ayat lain karena sering dengar misalkan cuma Yasin itu kan mungkin bisa atau Bismillahirrahmanirrahim itu saya kira juga mesti bisa. Misalkan yang dibaca cuman Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim boleh karena memang belum hafal Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Cukup dengan bismillah atau dengan yang lain misalkan Yasin, Yasin, Yasin itu kalau memang bagi orang yang betul-betul tidak bisa. Itu fa in ajazanil Quran atau bidzikrin kalau dia tidak mampu untuk mendatangkan ayat lain selain ayat Al-Fatihah tadi maka dengan zikir misalnya subhanallah 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 itu cuman tadi di sini ada keterangan sekiranya lafaz zikir atau ayat pengganti tadi tidak mengurangi atau tidak kurang dari jumlah huruf yang ada di Fatihah tapi bukan jumlah ayatnya tapi kalau di sini dikatakan jumlah hurufnya maka jumlah huruf dalam Fatihah itu ada berapa misalkan dari bismillah sampai waladhdallin itu ada berapa maka nanti diganti dengan bacaan ayat yang lain yang sekiranya jumlah ayatnya itu sama atau bahkan lebih tidak boleh kurang
Atau misalkan kalau zikir ya subhanallah sekiranya berapa kalinya itu sekiranya huruf dalam subhanallah kali berapa kali tadi itu tidak kurang dari jumlah huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu ini kalau memang betul-betul tidak mampu untuk mendatangkan ayat lain atau tidak mampu untuk mendatangkan zikir, maka cukup dengan berdiri. Maka cukup dengan berdiri. Berdiri sekiranya cukup untuk membaca surat Fatihah. Itu sudah cukup. Ini menunjukkan bahwasanya betapa wajibnya sholat itu tidak ada hentinya. Dalam keadaan apapun, tadi di awal tidak mampu berdiri boleh dengan duduk dan seterusnya. Bahkan bacaannya pun tidak mampu atau belum mampu untuk membaca sesuai dengan kaifiyahnya, sesuai dengan aturan bacaannya, itu bisa diganti dengan yang lain. Tidak punya pengganti pun boleh hanya sekedar berdiri. Dan itu nanti sampai rukun terakhir sampai salam itu seperti itu. Maka bagi orang-orang yang masih mu'alaf itu pokoknya yang penting sholat. Bagi orang yang tidak atau belum mampu untuk bacaan sholat, yang penting sholat. Tidak ada alasan saya tidak mampu atau saya belum bisa bacaan sholat kemudian dibenarkan untuk tidak sholat, itu salah. Kan orang yang tidak mampu untuk membaca pun masih tetap berkewajiban sholat walaupun hanya sekedar berdiri, walaupun hanya sekedar mengikuti gerakan-gerakan sebagaimana orang sholat. Ini menunjukkan kewajiban sholat itu sangat tidak bisa ditolerir. Kan? Ini demikian, ini baru sampai rukun yang kelima, nanti saya sambung di video yang lain. Ini bukan 5 malah 4 ini, nanti yang rukun kelima dan seterusnya kita sambung. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.